Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang IAS dan ICP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Syafira Nadi, saya dari kelas 1C dengan NIM P279031231110. Definisi IAS. Spektrofotometri serapan atom atau AS adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom-atom besar unsur tersebut. Instrumen ini digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur-unsur individu, terutama unsur berat dan ringan, dalam berbagai contoh seperti air, tanah, makanan, kosmetika, farmasi, dan tanaman. AAS bekerja dengan mengukur pengambilan cahaya oleh atom unsur bebas dalam contoh dan sering digunakan untuk analisis lingkungan, makanan dan minuman, kimia, dan farmasi. Cara penggunaan AAS, pra-analitik. Pada tahap ini dilakukan preparasi sampel dan deret larutan. Standar dan sampel harus dipersiapkan dalam bentuk larutan yang cukup stabil. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, pembuatan standar. Unsur yang akan dianalisa dilarutkan dalam pelarut yang sesuai, lalu dibuat dalam deret konsentrasi tertentu untuk pembuatan kurva standar. Yang kedua, ada preparasi sampel. Digunakan pelarut yang sesuai dengan unsur yang akan dianalisa. Jika sampel berbentuk padatan, maka harus dilarutkan terlebih dahulu. Apabila sampel berbentuk cair, bisa langsung diencerkan. Lalu, standar sampel disaring dengan string filter dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Cara penggunaan AAS analitik. Diukur belangko, standar, dan sampel dengan cara berikut. 1. Dimasukkan belangko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. 2. Dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm, maka akan didapatkan kurva standar. Yang ketiga, dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok baru dilakukan pengukuran. Yang keempat, dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Yang kelima, setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Yang keenam, apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unitas, kemudian kompresor, setelah itu ducting, dan terakhir gas. Cara penggunaan AAS pasca analitik. Pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan, PMI, PME, pencantuman nilai rujukan atau batas baku mutu, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan. Berikut adalah bagian-bagian dari AAS, yaitu ada hollow cathode cup lamp, chopper, burner, monochromator, focusing convex lens, photocell, dan detektor. Hollow cathode cup lamp atau lampu katoda merupakan sumber cahaya pada AAS. Lampu katoda memiliki masa pakai atau umur pemakaian selama 1000 jam. Lampu katoda pada setiap unsur yang akan diuji berbeda-beda tergantung unsur yang akan diuji, seperti lampu katoda Cu hanya bisa digunakan untuk mengukur unsur Cu. Yang kedua ada chopper, digunakan untuk membedakan radiasi yang berasal dari lampu katoda dan dari nyala api. Yang ketiga ada photocell, pada AAS berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang diserap oleh atom saat melewati sampel. Yang keempat ada burner, merupakan alat di mana campuran gas atau bahan bakar dan oksida dinyalakan. Dalam nyala yang bersuhu tinggi itulah terjadi pembentukan atom-atom analit yang akan diukur. Alat ini terbuat dari logam yang tahan panas. Selanjutnya ada monochromator yang berfungsi untuk mengisolir sebuah resonansi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga. Kemudian ada focusing convex lens, digunakan untuk memfokuskan sinar terkolimasi dari sumber cahaya ke serat silika yang menyatu. Selanjutnya adalah detektor. Detektor yang biasa digunakan dalam AAS ialah jenis photomultiplier tube yang jauh lebih peka daripada fototube biasa dan responnya juga sangat cepat, yakni 9-10 detik. Fungsinya untuk mengubah energi radiasi yang jatuh pada detektor menjadi sinyal elektrik atau perubahan panas. Kalibrasi AAS. Kalibrasi AAS dilakukan dengan menggunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Prosedur umumnya melibatkan pembuatan kurva kalibrasi dengan metode grafik biasa yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Selain itu, kalibrasi juga melibatkan penentuan kepekaan, presisi pengukuran, dan penanggulangan interferensi. Troubleshooting AAS.
Interferensi non-spektral. Yang pertama, interferensi matriks. Ketika sampel lebih kental atau memiliki tegangan permukaan yang berbeda dari standar dapat mengakibatkan perbedaan dalam tingkat serapan sampel karena perubahan dalam efisiensi pengkabutan atau nebulisasi. Yang kedua, interferensi kimia. Jika sampel mengandung benda yang membentuk senyawa stabil ternal dengan analit yang benar-benar tidak terurai oleh energi yang tersedia dalam api, maka ini adalah gangguan kimia. Yang ketiga ada interferensi ionisasi. Gangguan ionisasi lebih umum dalam panas api. Proses disosiasi tidak berhenti pada pembentukan atom dalam keadaan dasar. Troubleshooting AES interferensi spektral. Gangguan sentral. Gangguan ini disebabkan oleh adanya garis serapan lain, atom, atau absorbansi pita molekul dekat dengan garis spektral unsur yang akan dianalisis. Pembacaan data hasil analisis AES. Pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen AES melibatkan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang yang spesifik. AES menganut hukum Lambert-Beer, sama seperti spektrofotometri UV-Vis. Cara perhitungannya pun sama, yaitu dengan membuat deret standar, dan setelah ditetapkan harga absorbansi atau persen transmisinya, kemudian dibuat grafik. Pada AES, umumnya pencatatan hasil analisis memakai sistem digital atau dapat dipakai recorder atau komputer. Bila dipakai recorder dengan memprogramkan tinggi puncak salah satu deret standar, maka untuk mengetahui kepekatan atau ppm contoh, yaitu dengan membandingkan tinggi puncak dari contoh dan deret standar. Definisi ICP atau Inductively Coupled Plasma adalah metode analisis yang didasarkan pada ion yang tereksitasi dan memancarkan sinar. Metode ini digunakan dalam spektrometri massa untuk analisis multi-unsur. ICP juga dapat digunakan untuk analisis lebih dari 90% dari semua unsur dalam tabel periodik, termasuk logam alkali, transisi, dan unsur tanah jarang. ICP memiliki kelebihan dalam pengumpulan data yang cepat dan akurat dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir 1/4 jam. Cara penggunaan ICP. Yang pertama, preparasi sampel. Beberapa sampel memerlukan langkah preparasi khusus seperti penambahan asam, pemanasan, dan dekstruksi. Yang kedua, introduksi sampel. Unsur-unsur yang akan dianalisis dengan ICP harus dalam bentuk larutan. Larutan yang mengandung air lebih disukai daripada larutan organik. Yang ketiga, pengukuran. Cahaya yang dipancarkan oleh atom atau ion dalam ICP dikonversi menjadi sinyal listrik, yang kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Yang keempat, keuntungan dan keterbatasan. ICP memiliki keuntungan dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengukur hampir semua unsur kecuali argon dengan batas pengukuran sekitar 1-100 gram per liter. Ini adalah contoh gambar ICP. Dan ini adalah bagian-bagian dari ICP. Pengkabut nebulizer adalah bagian yang mengubah cairan menjadi bentuk aerosol yang dapat pindah ke dalam plasma. Kemampuan untuk menghasilkan bercak kecil pada berbagai jenis sampel yang banyak tergantung pada keperluan dari sebuah nebulizer dari ICP. Yang kedua, pompa peristatik pump untuk mengontrol kecepatan aliran cairan yang masuk ke nebulizer sesuai dengan besarnya RPM atau rotasi per menit yang diinginkan. Yang ketiga, saluran air drain. Drain membawa sampel yang lebih dari ruang semprot untuk wadah buangan yang dapat berdampak pada kinerja instrumen ICP. Yang keempat, spray chamber. Setelah sampel aerosol dibuat oleh pengkabut, harus diangkut ke obor sehingga disuntikan ke dalam plasma. Karena tetesan sangat kecil, hanya dalam aerosol yang cocok untuk diinjeksikan ke dalam plasma. Bagian penyemprot adalah untuk menghapus tetesan besar dari aerosol. Tujuan kedua dari bagian penyemprot adalah untuk menurunkan tekanan yang terjadi selama nebulisasi karena pemumpaan dari larutan. Yang kelima, Obert torch pada ICP berfungsi untuk menghasilkan plasma yang diperlukan dalam analisis unsur. Yang keenam, generator frekuensi radio adalah perangkat yang menyediakan daya untuk lanjutan dan memelihara dari debit plasma. Yang ketujuh, transfer optik. Sampel yang sudah berbentuk aerosol yang sudah diubah oleh obor akan dipancarkan ke transfer optik. Kemudian cahaya polikromatis yang dipancarkan akan diubah menjadi cahaya monokromatis. Yang kedelapan, mikroprosesor detektor yang berfungsi sebagai pendeteksi kadar logam. Yang terakhir ada komputer dan prosesor. Fungsi penting komputer ini adalah menunjukkan hasil kadar logam yang tergantung atau terdeteksi di dalam sampel.
Kalibrasi ICP. Kalibrasi ICP dilakukan dengan dua prosedur, yakni kalibrasi detektor, yaitu dengan cara matikan plasmanya, nyalakan pendingin air. Kalibrasi tidak akan dimulai hingga suhu di kamera berada di bawah minus 4 derajat Celcius. Dari halaman beranda ICP, pilih instrumen, ke kalibrasi, dan di bawah judul detektor, klik kalibrasi. Tombol kalibrasi instrumen tidak akan tersedia hingga kalibrasi detektor selesai. Yang kedua, kalibrasi instrumen. Dengan cara selesaikan kalibrasi detektor, nyalakan plasma, biarkan suhu stabil. Langkah ini memerlukan waktu sekitar 20 menit. Bersihkan polikromator dan moncongnya selama sekitar 20 menit sebelum memulai kalibrasi. Pembersihan dapat terjadi saat suhu instrumen stabil. Dari laman ICP OIS, pilih instrumen, ke status, dan di bawah judul Purge, pilih kotak cetak Boost and Snot. Selanjutnya, menyesuaikan sistem yang dikonfigurasi dengan EVS 6/7, EVS 4, dan auto sampler untuk pengenalan sampel manual. Ganti pipa supply bila satu membawa dari ujung saluran masuk pipa pompa peristaltik dengan pipa yang dapat direndam dalam larutan kalibrasi. Aspirasi larutan kalibrasi, tentukan mode kalibrasi yang sesuai, antara kalibrasi radial default, kalibrasi aksial, atau kalibrasi panjang gelombang organik. Selanjutnya, memulai kalibrasi. Dari halaman beranda ICP OIS, pilih instrumen, ke kalibrasi, dan di bawah judul instrumen pilih kotak centang mode kalibrasi yang sesuai, lalu pilih kalibrasi. Instrumen akan menyelesaikan kalibrasi dan melaporkan hasil kalibrasi pada layar. Panjang gelombang yang gagal akan ditandai. Setelah instrumen lulus kalibrasi, aspirasi larutan bilas untuk membersihkan sistem pengenalan sampel secara menyeluruh. Pasang kembali EVS 6/7, EVS 4, dan auto sampler jika ada. Troubleshooting ICP. Masalah yang sering terjadi pada ICP meliputi presisi yang buruk, carryover, drift, batas deteksi yang menurun, dan ketidakakuratan. Untuk melakukan troubleshooting ICP, perlu diperlakukan perawatan preventif secara teratur seperti membersihkan torch, memeriksa pompa tubing, dan memeriksa kebocoran udara pada transfer tubing. Selain itu, perlu memantau tekanan belakang nebulizer dan menggantinya jika diperlukan. Modifikasi matriks yang sesuai juga harus digunakan untuk mengatasi interferensi kimia dan fisik yang dapat mengaruhi pembentukan aerosol dan atom. Pembacaan data hasil analisis ICP. Hasil data analisis ICP atau inductively coupled plasma dapat dibaca dengan memperhatikan konsentrasi unsur dalam sampel. Proses analisis ICP melibatkan pengumpulan data dari masing-masing cuplikan dalam kurun waktu hampir 1/4 jam dan dapat dilakukan untuk berbagai aplikasi termasuk analisis lingkungan, analisis minyak, farmasi, dan lain-lain. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.